Halo teman-teman, kita lanjutkan kembali ya untuk pembuatan website company profile untuk jasa kontraktor ya. Oke teman-teman, di dalam video kali ini kita akan coba untuk mendesain halaman home atau halaman beranda dari website kita. Oke, yang pertama teman-teman, di sini saya akan kembali ke dalam dashboard website. Lalu saya akan tambahkan beberapa gambar teman-teman ya. Jadi nanti biar saya tidak bolak-balik mengupload sebuah gambar gitu ya. Kurang lebih sih gambar-gambarnya mungkin terkait dengan kontraktor gitu ya teman-teman ya. Mungkin ada alat berat ataupun mungkin ada pekerja dan seterusnya ya. Silakan teman-teman cari ya gambarnya. Teman-teman bisa cari di Pixabay atau Pexel atau misalnya di apa ya. Kalau berbayar mungkin seperti di Shutterstock gitu ya dan yang lainnya. Teman-teman silakan diakses sendiri. Oke, di sini saya ke bagian media teman-teman ya, ke library. Oke, sorry, di sini add new file. Nah di sini saya akan langsung tarik filenya teman-teman. Ada sekitar 10 teman-teman, kalau nggak salah ya. Oke, saya akan coba upload satu persatu ya. Satu, tarik aja langsung. 2, 3, 4. Oke, mungkin 8 ya. Nah ini kita tunggu teman-teman. Kalau di sini nanti mungkin teman-teman mengalami upload max size-nya terlalu kecil, silahkan diubah dari cPanel-nya ya. Karena biasanya ada beberapa hosting yang hanya mengizinkan mungkin 2 MB gitu defaultnya ya. Jadi silahkan diubah di sini teman-teman. Oke, sekarang kalau kita ke bagian library lagi. Nah ini seharusnya sudah ada gambar ya. Oke. Nah sekarang kita ke plugin teman-teman ya. Lalu kita coba ke install plugin. Di sini kita akan coba tambahkan lagi add new plugin teman-teman, yaitu untuk icon ya. Jadi kalau kita lihat contoh di sini mungkin ada icon seperti ini. Jadi icon apa ya, panah gitu teman-teman. Itu ada di Elementor, tapi saya ingin lebih stylenya lebih kecil ya. Kalau di Elementor itu terlalu besar teman-teman defaultnya. Jadi saya akan tambahkan icon Elementor di sini. Kalau nggak salah sih ini ya namanya ya, icon elements Elementor page. Jadi di sini ada ratusan elemen icon ya. Kalau teman-teman ingin pakai, oke ya, kita activate. Nah sudah aktif ya. Kalau teman-teman ada plugin-plugin seperti ini tinggal diupdate nanti ya. Oke, kita langsung ke page, lalu all page. Oke, sekarang teman-teman kita langsung cek di halaman home yang ini ya. Nah ini kita edit teman-teman di sini. Lalu kita sunting dengan Elementor ya, atau edit dengan Elementor. Nah di sini sudah terbuka, ini tinggal kita close teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita lihat contoh seperti ini ya. Berarti ada sebuah kontainer teman-teman ya. Kita langsung tambahkan aja di sini, lalu pilih flexbox, lalu kita gunakan satu direction column ya teman-teman. Oke ya, lalu kita atur di bagian tinggi sesuai kebutuhan teman-teman, buat VH, lalu 65. Nah seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita bisa ke style. Nah di sini background type klasik teman-teman. Lalu pilih gambar ya, karena kita menggunakan gambar. Lalu ke media library.
Tadi gambarnya sudah kita upload ya. Oke, di sini saya akan gunakan gambar ini teman-teman, lalu klik select. Nah, nanti seperti ini ya. Oke, selanjutnya di bagian ini teman-teman kita pilih menjadi cover. Jadi seperti ini ya. Lalu no repeat, lalu positionnya center. Nah, saya ingin buat seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan sebuah background overlay teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada bayangan hitam gitu ya, atau warna hitam yang menutupi gambar gitu ya. Nah, kita tambahkan di sini ke background overlay, lalu ke background type, lalu klasik teman-teman ya. Nah, di sini kita gunakan warna hitam. Lalu opacity-nya teman-teman sesuaikan. Mungkin saya akan buat 0,7 ya. Oke, lalu publish. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa teks teman-teman ya. Ada judul, ada deskripsi dan button. Oke, kita langsung coba mungkin seperti ini teman-teman. Kita tambahkan dulu kontainer di dalamnya ya. Oke, lalu ini kita klik kanan dan gandakan atau duplikat. Oke ya, kita klik di elemen sini, lalu kita masukkan tajuk. Kalau nggak salah seperti ini ya, kita lihat nanti ya teman-teman di kontainer yang pertama. Lalu kita kembali ke elemen, lalu tambahkan text editor. Buttonnya itu oke, ini kita hapus saja, klik kanan lalu hapus atau delete. Nah, di sini kita masukkan kontainer teman-teman di bawah teks ya, di dalam kontainer ini. Nah, ini kita kembali ke elemen, lalu kita masukkan button atau tombol teman-teman ya. Silahkan dicari ini ya, tarik. Lalu ini kita klik kanan dan gandakan atau duplikat. Lalu yang ini kita klik kiri, kontainer yang ini, lalu directionnya pilih row horizontal di bagian layout ya. Jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya kita coba klik di bagian kontainer, lalu kita terletak dan di sini layout ya, ke layout teman-teman. Lalu di sini pilih center. Nah, seperti ini ya. Lalu kita publish. Oke, sekarang kalau kita coba refresh teman-teman atau klik halaman home, nah tampilannya akan berubah seperti ini ya. Oke, berikutnya teman-teman, kita langsung desain teksnya ya. Nah, teksnya seperti ini. Kita coba input dulu teman-teman ya. Oke. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Sebenarnya ini nggak terfokus ke kontraktor sih ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin terapkan ke jasa yang lainnya itu bisa ya. Jadi tinggal kreativitas teman-teman sebenarnya ya. Oke, ini kita klik. Lalu kita ganti lihat layanan gitu ya. Lalu ini kita klik. Dan kita ganti hubungi kami gitu. Oke, lalu kita publish. Nah, sekarang kita atur dulu teman-teman. Jadi di sini kita akan gunakan settingan font secara global. Biar jenis fontnya sama. Jadi kita ke bagian setting di sini teman-teman. Lalu ke bagian global font. Nah, kita akan gunakan font Arial. Jadi silakan diubah semuanya sesuai kebutuhan teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman misalnya mau pakai font Roboto atau serif atau yang lainnya silakan ya. Sesuaikan selera teman-teman ya. Karena kalau desain itu sebenarnya selera aja sih ya teman-teman. Jadi nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Sesuai dengan kebutuhan. Oke, lalu save changes ya. Oke, lalu kita kembali. Nah, kemudian kita ke bagian H1 tipografi. Di sini juga sama, mungkin yang body ini kita ubah juga Arial teman-teman untuk jenis fontnya. Lalu link juga menjadi Arial. Nah, kemudian H1, H2 kalau teman-teman ingin ubah semua silahkan. Mungkin saya H1 sampai H3 aja ya. Karena biasanya jarang sih pakai H4 ya. Paling H1, H2 gitu ya. Oke, lalu saya changes. Ya, kita kembali. Kita close saja.
Nah, maka nanti di sini fontnya akan berubah ketika teman-teman menginput sebuah teks, itu fontnya otomatis berubah Arial. Ini kalau kita klik ke style, di sini kita lihat, nah menjadi Arial teman-teman ya. Oke, kita atur warna teksnya menjadi putih ya. Lalu tipografi. Nah sekarang tinggal kita ubah penulisannya. Penulisannya mungkin di sini 50 gitu ya. Sorry, 50. Nah jadi seperti ini teman-teman ya. Oke, coba kita publish. Lalu kalau kita refresh, nah seperti ini. Mungkin kalau lihat contoh kurang besar ya, teman-teman bisa besarkan aja di sini, mungkin jadi 60 atau 65 gitu ya. Nah seperti ini ya. Lalu ini juga klik, lalu kita ubah stylenya aja, misalnya warna putih gitu ya. Lalu kita publish. Nah selanjutnya kita tinggal ubah seperti ini teman-teman ya. Oke, mungkin di sini saya akan coba siapkan warna dulu teman-teman. Jadi ini saya coba cek warnanya ya. Warnanya sih kuning teman-teman. Mungkin yang ini ya. Oke, kita copy aja. Atau teman-teman kalau ada preferensi lain ya silahkan ya. Oke, nah ini kita ke sini teman-teman. Lalu kita ke konten ya. Linknya nanti teman-teman bisa copy ke sini. Nanti kita akan bahas. Ke style dulu teman-teman ya. Lalu di sini warnanya nah seperti ini ya. Oke, lalu ke konten lagi. Nah di sini kita gunakan icon library. Kita cari namanya chevron teman-teman, atau row ya, row kalau nggak salah. Nah kita gunakan yang kecil aja teman-teman ya. Yang mana ya? Kalau kita lihat contoh dia seperti ini. Oke, mungkin yang ini ya. Kita coba lihat sesuai selera teman-teman sih ya sebenarnya. Oke, yang ini ya. Oke ya, lalu klik insert. Nah, kemudian posisi ikonnya atur sebelah kanan, lalu kita atur spasi. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sini ke style. Oke, lalu border radiusnya kita nonaktifkan. Nah, kemudian warna teksnya kita buat hitam. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi sesimpel ini. Oke, untuk linknya kita klik kanan aja, link layanan ini. Lalu copy link address. Oke ya. Lalu teman-teman kembali ke konten. Nah, di sini teman-teman bisa paste nih. Nah, gini ya. Lalu tinggal publish. Nah, untuk yang ini kita tinggal klik teman-teman. Lalu linknya ya. Linknya kita arahkan ke kontak. Klik kanan, copy link address. Sorry. Kontak klik kanan, copy link address. Lalu paste di sini. Lalu kita atur stylenya. Kita klik kanan aja yang ini. Lalu salin. Atau copy ya. Lalu klik kanan dan paste style. Nah, oke. Lalu tinggal kita klik teman-teman. Lalu kita cari ikonnya di sini. Namanya row gitu ya. Row. Row. Nah, yang ini ya. Oke, lalu insert. Nah, seperti ini. Tinggal kita atur stylenya di bagian style. Nah, di sini background type-nya kita pilih putih. Oke. Lalu teksnya hitam seperti ini ya. Oke ya. Nah, sudah cukup seperti ini. Lalu publish. Oke, selanjutnya kita coba refresh di halaman home. Nah, dia stylenya nanti akan berubah seperti ini ya. Oke, selanjutnya kita akan desain untuk section mengenal tentang kami ya, atau sekilas tentang kami gitu ya. Oke, di sini sih mungkin kita perlu dua section teman-teman, atau sebuah kontainer gitu ya. Kita tambahkan langsung, lalu flexbox. Nah, di sini kita pilih dua kontainer, dua kolom maksudnya. Lalu kita atur marginnya teman-teman ke advance, lalu ke margin ini kita atur.
matikan link margin, kemudian kita buat persen dan margin atas mungkin 6% ya. Sesuai kebutuhan teman-teman ya. Kemudian tambah elemen ya, di sini kita masukkan gambar ke sini, lalu pilih gambar ya. Nah, di sini teman-teman bisa upload, saya akan gunakan gambar yang sudah ada. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya apalagi? Selanjutnya ada teks seperti ini teman-teman. Oke, kita tinggal tambahkan elemen di sini di atas ya, atau heading ya. Kita tambahkan heading maksudnya. Nah, lalu untuk teksnya kita copy ya. Oke, nah, selanjutnya kita tambah elemen lagi. Di sini ada text editor ya. Nanti disesuaikan nih dengan kebutuhan teman-teman ya. Oke, nah kita publish dulu. Berikutnya kita coba lihat teman-teman, ini dia menggunakan mungkin seperti ini. Kita tambahkan elemen, lalu kontainer di sini teman-teman. Oke, lalu kita tambahkan elemen di sini, yaitu icon box yang ini ya. Nah, ini kita klik kanan lalu gandakan atau duplikat, lalu yang ini kita klik. Nah, kita ke layout teman-teman, lalu horizontal. Nah, seperti ini ya. Lalu ada tombol teman-teman. Aduh, sorry. Sebentar teman-teman ya. Lalu ada tombol ya di bawahnya. Kita coba klik di add element, lalu tambah button. Harus pas. Nah, di sini teman-teman ya. Oke, kita bisa publish. Nah, jadi untuk penempatannya sudah sesuai ya, tinggal kita atur stylenya gitu. Oke, yang pertama kita bisa klik di sini, lalu atur stylenya, nah warna hitam gitu ya. Kalau teman-teman ingin atur tipografi silahkan ya, tapi saya akan biarkan default. Lalu ini juga kita klik, saya akan biarkan default teman-teman. Nah, berikutnya adalah contoh ini ya, di sini visi misi gitu ya teman-teman. Ini sih salah ini ya. Harusnya visi misi gitu ya. Oke, jadi kita kembali ke sini, kita klik, lalu ikonnya yaitu ikon mata. Ketikkan seperti ini ya. Mungkin yang mana ya teman-teman? Mungkin ini boleh ya. Nah, mungkin seperti ini. Lalu view-nya kita pilih stack. Nah, jadi seperti ini. Ya kan seperti ini ya. Oke, lalu kita ke di sini deskripsinya teman-teman silahkan sesuaikan. Lalu ini saya akan buat visi gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian ke style teman-teman. Nah, di sini kita atur ke bagian icon position left ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kalau kita lihat contohkan seperti ini ya. Oke, lalu kita atur ikonnya. Nah, di sini warnanya teman-teman bisa ambil warna ini ya. Kita coba cari dulu warnanya, yaitu kuning. Ini kita klik. Nah, di bagian icon, nah ini ya, primary. Nah, seperti ini. Lalu tinggal kita atur size-nya. Oke. Lalu warna ikonnya yaitu hitam. Nah, ini ya. Size-nya mungkin seperti ini saja ya. Oke, ini sudah bagus nih teman-teman. Lalu ke konten. Nah, ini tinggal kita atur nih di sini. Oke, warna title-nya dan seterusnya ya. Nanti sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Lalu yang ini tinggal klik kanan teman-teman. Lalu copy, lalu ke sini, klik kanan dan paste style. Nah, seperti ini ya. Lalu ini tinggal kita ganti, kita klik teman-teman jadi misi. Nah, gini ya. Kemudian teman-teman bisa sesuaikan lagi untuk deskripsinya. Nah, gini ya. Lalu ini kita ganti ikonnya menjadi icon, saya ingin gunakan mata juga ya. Nah, ini ya. Lalu kita insert. Sip. Nah, selanjutnya untuk bagian ini tinggal kita klik. Teksnya apa sih? Teksnya seperti ini, selengkapnya gitu ya. Oke, di sini selengkapnya. Oke, lalu ikonnya klik di sini, kita cari row.
yang ini ya, lalu insert, lalu posisi ikonnya setelah atau di akhir, lalu kita klik kanan ini, lalu salin atau copy, klik kanan di sini, lalu paste style. Nah lalu ini kita klik teman-teman, kita atur di bagian style, dia menjadi stretch ya. Nah seperti ini. Oke, lalu ke konten. Nah untuk linknya ini teman-teman bisa arahkan ke about ini ya, klik kanan, lalu copy link address, lalu paste di sini. Oke, nah lalu klik publish, gitu ya teman-teman. Oke, ini kita refresh dulu. Nah sejauh ini sudah seperti ini ya. Mungkin tinggal kita atur aja nih marginnya teman-teman. Coba kita klik di sini di kontainernya, lalu advance margin ya, kita matikan link margin, lalu buat kiri, margin leftnya mungkin 2, margin atas mungkin enggak usah ya. Nah jadi seperti ini aja ya, atau kita buat 1 aja. Oke ya, lalu publish, lalu refresh. Nah seperti ini ya, sudah bertambah jaraknya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu dulu ya teman-teman untuk materi kali ini, dan nanti kita akan lanjut di part berikutnya ya. Oh ya, sebelum penutup teman-teman, jika teman-teman ingin belajar lainnya, bisa kunjungi YouTube saya atau nanti akses di website saya ya, di Daf Digital ID. Nah di sini teman-teman bisa ke menu artikel atau ke menu video ya. Kalau ke artikel teman-teman tinggal cari nih artikel apa yang akan dipelajari, misalnya terkait Kokoblog atau juga terkait dengan video. Di sini juga ada ya teman-teman ya, tinggal dicari aja, misalnya ingin belajar website booking. Nah di sini juga ada, atau misalnya khusus untuk hotel gitu ya, juga ada ya, tersedia. Nah seperti itu ya teman-teman. Dan juga bagi teman-teman yang memerlukan jasa pembuatan website, bisa akses di sini. Ini ada beberapa jasa website atau juga jasa website instan. Jasa website instan ya maksudnya. Nah ini harga untuk saat ini ya. Oke, jadi seperti itu saja. Silahkan teman-teman akses di dafdigital.id. Terima kasih.